Halo fake lovers. Dajjal digambarkan sebagai seorang pendusta yang sebelah matanya buta, tertulis di keningnya kata kafir, dan kemunculannya pertanda kiamat sudah sangat dekat. Di balik hal itu, ternyata Dajjal adalah sosok juru selamat yang ditunggu oleh Yahudi. Yahudi meyakini Dajjal yang akan menguasai lautan dan daratan. Fakta akhir zaman, umat Islam akan berperang menghadapi Yahudi dan Dajjal. Dalam dogma Yahudi ada beberapa perkara yang harus terpenuhi sebelum datangnya Mesias, dan jika perkara tersebut belum tercapai, maka Mesias pun tak akan datang. Sebenarnya apa saja perkara itu? Kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Yahudi berusaha mati-matian mendekati sultan-sultan umat Islam untuk mendirikan negara sendiri, tapi mereka gagal. Pada masa kekuasaan Ataturk lah Yahudi berhasil mendirikan negara dengan mencaplok wilayah Palestina. Yahudi sangat yakin bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Tahun 1946, Yahudi dari seluruh Eropa berbondong-bondong kembali ke Palestina untuk menguasai tanah kaum muslimin di sana. Dan jika mereka sudah ke sana, maka Dajjal pun akan turun. Mengambil alih Temple King of Solomon. Yahudi meyakini bahwa di bawah bangunan Masjid Al-Aqsa terdapat kuil Nabi Sulaiman. Oleh sebab itulah mereka selalu berusaha menggali tanah di bawah bangunan Masjid Al-Aqsa menggunakan bulldozer. Penggalian itu menyebabkan keretakan di sebagian dinding dan tiang Masjid Al-Aqsa. Di samping itu, mereka juga ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa agar sang juru selamat yang mereka nanti segera turun untuk memimpin mereka. Penghijauan besar-besaran. Mesias sedang menunggu sambil melihat ke bawah apakah daerah gurun yang tandus itu sudah hijau atau belum. Jika daerah yang tandus itu sudah hijau, maka Mesias pun akan turun. Yang dimaksud hijau ialah menanam pepohonan di seluruh padang pasir Timur Tengah dengan pepohonan Sajaratul Warqat. Pohon itu akan menjadi tempat persembunyian para Yahudi saat terjadi perang besar di akhir zaman. Bantai Babilonia. Mesias akan turun jika Babilonia dibantai habis-habisan. Kenapa harus Babilonia? Sebab Raja Babilonia pernah menghancurkan kekuasaan Yahudi ribuan tahun yang lalu. Yahudi sangat dendam kepada Raja Nebukadnezar. Oleh karena itulah anak cucunya harus dibantai sampai habis. Babilonia yang mereka maksud ialah Irak. Makanya setiap presiden yang didukung oleh Yahudi selalu membantai Irak. Saat Saddam Hussein menjabat sebagai presiden Irak, ia mati-matian mempertahankan Irak namun berakhir dihukum gantung. Perang besar. Sekarang perang besar itu sudah dimulai. Oleh karena itulah mereka mengumpulkan Yahudi dari seluruh dunia untuk berkumpul di Palestina. Di sanalah perang besar akan terjadi seperti yang terjadi sekarang ini untuk menyambut Mesias. Ketika perang besar melawan umat Islam itu terjadi, maka ada 70.000 Yahudi berada di belakang Dajjal sebagai prajurit. Dengan begitu, lengkaplah perkara untuk menyambut kedatangan Dajjal sebagai pemimpin mereka. Nah, itulah syarat kemunculan Mesias versi dogma Yahudi. Sumber ini dikutip dari buku berjudul Sejarah Agama Yahudi karangan Syekh Dr. Khalifah Muhammad Hasan, pakar Yahudi dari Mesir, yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad.